Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi terkait manajemen piutang. Kita tahu bahwa piutang itu ada pada suatu neraca gitu ya, bagian dari aktiva lancar. Nah, piutang itu sendiri apa? Piutang merupakan salah satu aktiva atau aset perusahaan yang timbul akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Jadi karena ada penjualan secara kredit inilah yang menyebabkan munculnya akun piutang. Seperti itu. Jadi kalau penjualannya secara tunai maka munculnya adalah akun kas. Tapi karena penjualannya secara kredit maka dia akan muncul akun piutang, di mana nanti akan ditempatkan pada neraca bagian aktiva lancar. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha. Jadi, piutang ini menunjukkan harta yang merupakan tagihan kepada pelanggan atau konsumennya karena melakukan penjualan barang atau jasa. Bisa dipahami sampai sini. Jadi piutang muncul karena adanya transaksi penjualan secara kredit, di mana ini nanti menjadi kegiatan baru, yaitu tagihan. Tagihan perusahaan ke pelanggan atau pembeli, sehingga nanti akan mendapatkan kas. Nah, di sini piutang akan berubah menjadi kas ketika tagihan tersebut berhasil. Tujuan menginvestasikan dana dalam piutang yang pertama adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dalam suatu perusahaan yaitu dengan penjualan secara kredit. Hal ini akan berdampak pada peningkatan piutang. Jadi perusahaan belum terima kas karena masih berupa piutang. Yang kedua, ketika piutang tersebut berhasil ditagih, maka akan berubah menjadi kas, gitu ya. Maka berdampaklah pada peningkatan kas. Kemudian di laba rugi, ketika penjualan naik, maka nanti akan berpengaruh terhadap laba. Tapi perlu diperhatikan bahwa bisa jadi suatu perusahaan labanya tinggi. Kita harus melihat laba tinggi ini karena penjualan meningkat akibat penjualan tunai atau penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit, maka yang meningkat juga adalah piutang. Selain laba yang meningkat, piutang juga meningkat. Yang ketiga, tujuan menginvestasikan dana dalam piutang adalah untuk menghadapi persaingan. Karena bagaimanapun, ketika penjualan suatu perusahaan itu tinggi, itu akan menjadi daya tarik oleh konsumen. Wah, perusahaan ini penjualannya banyak, laris manis kan gitu. Walaupun sistemnya adalah secara kredit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Apa sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah volume penjualan secara kredit. Berapa banyak yang dijual secara kredit? Nah, perusahaan harus memperhatikan strategi ini. Apakah semua barang dijual secara kredit? Nanti perusahaan tidak punya kas, kan seperti itu. Tapi ketika dijual hanya 50% saja misalnya, nah ini kan akan ada penjualan tunai dan penjualan kredit dalam suatu perusahaan. Faktor yang lain yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah syarat pembayaran kredit. Nah, ini menjadi penting. Syarat pembayaran kredit. Ketika semakin lunak syarat kredit, maka semakin besar piutang. Jadi misalnya 2/10 Jadi yang suka dengan diskonan, dia akan membayar gasik gitu ya. 2/10 hari dia sudah lunas. Tapi bagi yang
uangnya masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain, dia akan membayar sampai dengan jatuh tempo 60 hari nanti aja gitu ya, uangnya bisa dimanfaatkan buat yang lain. Nah itu kan bentuk pembayaran kredit secara lunak. Jadi semakin besar piutang perusahaan karena semakin lama piutang berubah menjadi kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil investasi dalam piutang selanjutnya adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Nah, kita harus juga membatasi gitu ya. Jangan sampai satu pelanggan itu banyak sekali gitu ya. Pembelian secara kreditnya berdampaklah pada piutang perusahaan yang terlalu tinggi. Nah, kita harus lihat riwayatnya dulu, bagaimana selama ini pelanggan itu membayar tepat waktu kah? Atau jangan-jangan ditunda-tunda, diundur-undur, sehingga berdampaklah pada piutang. Selanjutnya, kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Nah, ini menjadi penting. Karena bagaimanapun, kebijaksanaan ini menjadi faktor yang mempengaruhi berapa lama piutang bisa berubah menjadi kas. Ya tidak mungkin kan perusahaan mengandalkan piutang seterusnya. Bagaimana dia akan membiayai operasional perusahaan kalau tidak ada kas atau tidak ada dana seperti itu. Yang kelima, kita harus tahu, nah ini tadi seperti yang saya singgung, kebiasaan membayar dari pelanggan. Dia itu pelanggannya adalah tipenya misalnya bayarnya di awal itu diselesaikan, atau mungkin bayarnya mepet-mepet, atau mungkin bayarnya malah ditunda-tunda sampai sudah kelewat batas. Nah ini kan bahaya, akan berdampak pada kas suatu perusahaan. Nah ini akan berdampak lagi pada operasional perusahaan gitu. Selanjutnya, biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Ya, jadi bukan berarti udah deh piutang diamkan saja, tidak, tapi ada biaya-biaya yang timbul karena adanya piutang ini. Yang pertama, biaya pendanaan piutang ya. Jadi ketika ketemu pelanggan yang memang susah ditagih, berarti kan kita butuh biaya lebih untuk bagaimana supaya piutang tersebut bisa diuangkan kan gitu ya, dikaskan gitu ya, misalnya dengan menyewa debt collector misal seperti itu. Kemudian ada biaya administrasi, pastinya ya ada biaya administrasi yang timbul karena terkait piutang ini. Yang ketiga, biaya pengumpulan piutang. Nah tadi ketika memang ketemu pelanggan yang amanah gitu ya, maka dia akan membayar tepat waktu. Tapi kalau ketemu pelanggan yang hilang gitu ya, tanpa jejak, nah ini bahaya, akhirnya menyebabkan adanya kerugian piutang tidak tertagih. Nah kita harus bisa mengalokasikan dana untuk berjaga ketika ada piutang yang tidak tertagih. Nah, supaya kerugian itu tidak terlalu besar, maka perusahaan harus memanage di sini ya, memanage piutang supaya piutang itu bisa diuangkan dan juga tidak mengalami kerugian, walaupun rugi misalnya minimalis. Bisa jadi nanti piutangnya piutang dihapuskan, kan rugi sebenarnya perusahaan. Ya, harus bisa dicairkan bentuknya kas, diterima dalam bentuk kas, malah rugi, malah dihapus karena ketemu pelanggan-pelanggan yang memang tidak amanah. Melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Nah, tadi sudah kita bahas di awal gitu ya, kalau penjualannya secara kredit pasti akan menimbulkan piutang. Memiliki piutang berarti menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Jadi tidak begitu mudah gitu ya melakukan strategi penjualan secara kredit. Yang pertama, muncul biaya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu dengan menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Nah, jadi di sini kita harus bagaimana menganalisis lebih banyak manfaatnya atau jangan-jangan lebih banyak biaya yang kita keluarkan. Kalau lebih banyak manfaatnya, maka strategi penjualan secara kredit bisa dilanjutkan.
Tapi ketika lebih banyak biaya yang dikeluarkan karena kita tahu pangsa pasarnya adalah pangsa pasar yang kurang amanah, maka lebih baik penjualannya dialihkan ke lokasi atau pangsa pasar yang lain gitu. Jadi khusus pangsa pasar yang seperti wilayahnya kurang amanah, konsumennya kurang amanah, bisa menggunakan sistem penjualan secara tunai saja, jangan secara kredit gitu. Aspek penting dalam manajemen piutang yang pertama adalah kebijaksanaan kredit, yaitu terdiri dari penetapan standar kredit dan analisa kredit, karena memang sangat penting standarnya berapa. Jangan sampai semua penjualan kita lepas semuanya secara kredit, ini bahaya karena kan berdampak pada dana perusahaan. Kemudian analisis kreditnya, kita harus mempelajari produk dan pasar yang akan dituju. Bagaimana nantinya kalau penjualan secara kredit diterapkan di sana. Selanjutnya terkait dengan penetapan jangka waktu kredit. Nah, misalnya cash diskon, tadi 2/10 misal seperti itu. Atau periode cash diskonnya 10 hari sudah cukup belum, misalnya 2/5 misal seperti itu. Itu kan berdampak pada penerimaan kas lebih cepat bagi perusahaan. Kemudian periode kreditnya berapa lama, 30 hari, 60 hari, atau 45 hari. Nah, ini perlu dianalisa. Yang ketiga, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Nah, biasanya rata-ratanya berapa hari? Oh, ternyata lebih cepat karena memang pelanggannya tadi amanah. Maka di sini menjadi penting kebijaksanaan pengumpulan piutang ini karena akan berdampak pada dana perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah default risk, yaitu misal dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka kita bisa tentukan batas tertinggi risiko tidak tertagihnya piutang dari penjualan kredit tersebut adalah sebesar 6%. Nah, ini bagaimana cara mengelolanya atau memanagenya gitu. Analisis kredit 5C, yang pertama ada karakter. Jadi catatan penting ya terkait konsumen gitu ya, bagaimana dia kewajiban-kewajiban pada masa lalunya, apakah selalu on time, bayar tepat waktu atau ditunda-tunda atau seperti apa. Yang kedua, capacity, kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Jadi konsumennya misalnya usahanya lancar atau seperti apa, dampak-dampak sosial misalnya berakibat pada kemampuan ekonomi. Nah, ini kan sangat penting bagi perusahaan untuk menganalisa. Selanjutnya yang ketiga adalah kapital, kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Nah, ini juga penting. Kemudian kolateral, misalnya perlu jaminan atau tidak dalam hal ini. Kemudian kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Nah, ini akan berpengaruh. Contoh misalnya sekarang lagi pada masa Covid gitu ya, kita harus tahu kondisinya, bagaimana konsumen mampu tidak kira-kira melunasi kreditnya. Namun sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Nah, jadi kalau sudah pegang unsur kepercayaan ini sangat penting gitu ya, akan bermanfaat bagi perusahaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, maka ia akan kehilangan kesempatan berbisnis. Itu. Oke, manajemen piutang. Yang pertama perlu melakukan perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi kita harus merencanakan jumlahnya berapa untuk piutang ini ya, jangan sampai terlalu banyak. Kemudian pengumpulan piutang tadi menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah pengendalian piutang. Ini juga merupakan unsur yang sangat penting supaya kita bisa meminimalisir piutang tidak tertagih. Yang ketiga adalah penggunaan rasio. Nah, ini juga penting, perputaran piutangnya berapa lama, seperti yang rasio-rasio kita pernah bahas di analisis rasio keuangan. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan
budget penjualan atau anggaran penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utang. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah persyaratan pembayaran dan juga kebiasaan dari pelanggan itu sendiri dalam membayar utang. Nah, kita bisa di sini merencanakan pengumpulan piutang. Kemudian, besarnya rencana piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa piutang tidak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Jadi perusahaan juga harus bisa mengestimasi kira-kira berapa persen piutang tidak tertagih kalau nanti perusahaan menerapkan penjualan secara kredit gitu, dengan melihat persyaratan pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan dan juga kebiasaan pelanggan dalam membayar utangnya. Oke, ini adalah bentuk-bentuk pengendalian piutang. Yang pertama, kita harus menyaring pelanggan gitu ya. Bukan berarti terus semua yang datang itu diterima. Kita akan lihat bahwa di sini pelanggannya selama ini seperti apa. Ketika memang loyalitasnya tinggi untuk membayar secara tepat waktu, maka kita bisa berikan di sana penjualan secara kredit. Kemudian penentuan risiko kreditnya. Nah, jadi risiko-risiko itu harus kita perhatikan juga supaya kita bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi. Kemudian penentuan potongan-potongan. Nah, potongan-potongan tadi juga harus diperhatikan karena akan berdampak pada kas dan jumlah piutang pada suatu perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Nah, ketika pelanggan yang memang tidak amanah, maka akan berdampaklah pada pelaksanaan administrasi gitu ya. Misalnya pengiriman surat terkait udah waktunya membayar, nah misal seperti itu. Selanjutnya penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Nah, ini juga menjadi penting karena bagaimanapun perusahaan yang menginginkan piutangnya berubah menjadi kas. Selanjutnya penggunaan rasio. Hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Berapa lama perputaran piutang itu terjadi dan berapa lama rata-rata pengumpulan piutang. Kemudian bandingkan rasio-rasio ini dengan tahun sebelumnya, kemudian anggaran maupun kelompok industri lainnya. Tujuannya apa? Untuk melihat bahwa sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan itu sudah layak atau belum. Seperti itu. Tujuan manajemen piutang yang pertama adalah semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, ini keinginan dari suatu manajemen perusahaan supaya dengan adanya manajemen piutang ini tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin sehingga piutang itu segera berubah menjadi kas. Yang kedua, meminimalkan siklus piutang. Jadi cepat gitu ya, perputaran piutangnya cepat, tidak lama. Yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Jadi kalau ketemu pelanggan-pelanggan yang amanah, maka biaya untuk mengumpulkan piutangnya juga akan semakin kecil gitu ya. Selanjutnya, kita akan menghitung perputaran piutang di sini. Piutang sebagai unsur modal kerja, waktu itu sudah dibahas di manajemen modal kerja, di mana ini merupakan kondisi yang berputar dari kas, persediaan, penjualan, piutang, kembali lagi ke kas. Itu ya, karena penjualannya secara kredit. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Nah, ini nanti menjadi penting gitu ya, syarat yang ditetapkan dalam pembayaran kredit. Rumusnya adalah penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang sehingga ketemu berapa kali tingkat perputaran piutang dalam suatu perusahaan. Selanjutnya pengumpulan piutang. Jadi untuk bisa tetap mengawasi pembayaran yang dilakukan oleh si pelanggan gitu ya, sebagian perusahaan akan memonitor rekening piutang yang dananya masih beredar di luar. Jadi belum dibayarkan oleh si pelanggan atau konsumen. Nah,
Perusahaan biasanya akan mengawasi rata-rata periode pengumpulan piutang dengan cara 1 tahun gitu ya, bisa menggunakan 360 atau 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Maka di sini berapa hari perusahaan bisa mengumpulkan piutang. Nah, itu bisa menjadi standar. Jadi nanti bisa menjadi dasar untuk evaluasi konsumen mana atau pelanggan mana yang rata-ratanya melebihi dari yang sudah dihitung ini. Rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi tidaknya pengumpulan piutang. Nah, maksudnya di sini efisien adalah jika rata-rata pengumpulan piutang lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Jadi kalau lebih kecil berarti kan sebelum sampai dengan misal rata-ratanya 15, lalu dia sudah bayar pada hari ke-14, maka disebut dengan efisien. Inefisien kalau lebih besar dari rata-rata pengumpulan piutang atau rata-rata dari yang sudah dihitung tadi ya. Itu. Ya, bisa dicontohkan di sini ada penjualan kredit tahun 2007-2008, piutang awal tahun, kemudian ini akhir tahun, ini rata-rata piutang, tingkat perputaran piutang, kemudian rata-rata pengumpulan piutang. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan batas waktu pembayaran kredit, rata-rata periode sebelumnya, dan rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang, misalnya di sini ada PT ABC memiliki nilai penjualan per tahun adalah 180 juta. Oke, seluruhnya, nah ini seluruhnya ya, dijual secara kredit dengan ketentuan 2/10 N/30. Dari jumlah tersebut ternyata 60% dibayar dalam masa potongan. Berarti pelanggannya lumayan bagus gitu ya, karena 60% memanfaatkan 2/10 dan sisanya dalam waktu 30 hari. Berarti tidak ada yang melebihi batas waktunya. Berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT ABC? Maka kita bisa hitung jangka waktu penagihan atau rata-rata pengumpulan piutang di sini 0,60% memanfaatkan 10 hari dan sisanya 0,40% bayarnya on time 30 hari, maka ketemu 18 hari rata-rata pengumpulan piutangnya. Perputaran piutangnya maka 360 kita bagi dengan 18 hari, maka dalam 1 tahun ada 20 kali perputaran piutang. Nah, berdasarkan informasi tersebut dapat kita hitung di sini jangka waktu penagihan, yaitu sebanyak 18 hari. Penjualan harian rata-rata bisa kita hitung dengan asumsi 1 tahun 360 hari, maka 180 juta kita bagi 360 hari, yaitu perharinya adalah 500.000. Rata-rata piutang setiap periode sebesar 9 juta, itu jangka waktu penagihan kita kali penjualan harian rata-rata. Kemudian perputaran piutang kita bisa hitung di sini ketemu tadi 20 kali. Rata-rata pengumpulan piutang tadi ketemu 18 hari. Seperti itu. Tabel umur piutang. Nah, perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang. Tujuannya apa? Untuk bisa mengevaluasi gitu ya. Di sini kita bisa tahu bahwa mana yang segera ditagih, mana yang perlu lambat, atau ini ada yang on time, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi tujuannya adalah sebagai bentuk perencanaan dan evaluasi bagaimana konsumen-konsumennya dalam memenuhi pembayaran piutang. Nah, kalau kita lihat dari dua tabel ini, maka PT ABC lebih baik daripada PT ABK karena semua membayar tepat waktu, yaitu sebanyak 80% pada hari ke-10. Sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Berarti kan semuanya on time.
Sedangkan PT ABK pelanggannya tidak tepat membayar sesuai dengan perjanjian kredit, yaitu 30%, 15 plus 10 plus 5% gitu ya, dimana membayarnya lebih dari 30 hari dari jatuh tempo. Nah, perusahaan yang baik seharusnya mengikuti manajemen piutangnya PT ABC gitu ya. Selanjutnya, analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Perusahaan Gajah Duduk yang semula melakukan penjualan secara tunai, penjualan tercapai setiap tahun sebesar 800 juta. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian tersebut sampai dengan hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar. Gitu ya. Margin kontribusinya sebesar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modalnya adalah 16%? Oke, kita akan analisa manfaat dan pengorbanan atau biaya gitu ya. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan, maka 15% kali 1M tadi dikurangi 800 juta, maka ketemu segini. Manfaatnya segini, 37.500.000. Kemudian kita hitung cost-nya, itu perputaran piutang 360 bagi 60, maka 6 kali per tahun. Rata-rata piutang di sini 1.050.000.000, kita bagi 6 ketemu 175 juta. Dan yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam piutang sebesar 85% kali 175 juta, maka ketemu 148.750.000. Biaya modal yang ditanggung karena memiliki piutang adalah 16%, maka ketemu 23.800.000. Manfaatnya masih ada sebesar 13.700.000. Maka kebijakan penjualan kredit ini masih layak dijalankan karena benefitnya lebih besar dibandingkan dengan biaya, yaitu masih dapat keuntungan sebesar 13.700.000. Selanjutnya, PT Berkah mempertimbangkan untuk merubah persyaratan kredit dari 30 N/30 menjadi N/60. Perusahaan memperkirakan dengan perubahan tersebut, penjualannya semua dalam bentuk kredit akan meningkat 10% dari penjualan saat ini yang hanya 22 juta, dan diperkirakan rata-rata periode pengumpulan juga berubah dari 35 hari menjadi 60 hari. Bad debt-nya 3% dari penjualan. Biaya variabelnya 75% berupa profit contribution ratio-nya adalah 25%. Tingkat keuntungan disarankan adalah 20%. Oke, kita akan hitung di sini. Tambahan penjualan kredit berarti sebesar 2.200.000. Contribution margin gitu ya, kali tambahan modal, maka ketemu 550.000. Oke, selanjutnya tambahan investasi pada piutang. Ini yang 60 penjualan kredit lama, ini yang baru, ini yang lama yang 35. Maka ketemu di sini tambahan investasi karena piutang 1.894.445. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 0,2 plus 0,2 ya, tadi 20% kali ini ketemu segini. Kemudian tambahan bad debt-nya 66.000, maka tambahan keuntungan A minus B plus C itu sebesar 105.111 rupiah. Oke, ternyata kalau berdasarkan perhitungan tersebut, perubahan persyaratan kredit tersebut memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar ya, daripada tambahan biaya. Tambahan keuntungan sebesar 105.111 rupiah. Dengan demikian, perubahan kebijakan tersebut dibenarkan atau layak. Selanjutnya, di sini PT Berkah mempertimbangkan untuk memberikan potongan tunai, yaitu 1/10 net per 30.
Periode pengumpulan piutang saat ini 50 hari dan diperkirakan akan turun menjadi 28 hari dengan kebijakan yang baru tersebut. Diperkirakan pula bahwa langganan yang akan memanfaatkan potongan tunai adalah sebesar 40%. Dengan persyaratan kredit semacam ini, penjualan kredit diharapkan meningkat menjadi 25 juta. Tingkat keuntungan disarankan 20%. Apakah kebijakan baru ini bisa diterima? Oke, kita akan hitung. Penurunan piutang sebesar 1.527.778. Penghematan atas penurunan sebesar 305.555. Kemudian potongan tunainya 100.000, tambahan keuntungan bersihnya 205.555. Maka di sini kita bisa lihat bahwa pemberian potongan tunai dapat dibenarkan atau diterima karena memberikan tambahan keuntungan bersih sebesar Rp205.555. Nah, itu berupa analisa gitu ya, menganalisa apakah penjualan kredit layak gitu. Yang pertama, kemudian perubahan metode gitu ya, metode dalam kebijakan kreditnya layak atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah tadi contoh ketika adanya potongan ya, kebijakan dalam hal potongan perlu dianalisa sehingga kita bisa mengambil keputusan layak atau tidak. Oke, saya kira itu dalam materi manajemen piutang, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.